Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Pada suatu sore, seorang kawan menyapaku lewat WhatsApp. Dia bilang, dia kagum sama toko onlineku. Karena toko onlineku followernya banyak. Kira-kira dia bertanyanya begini. Mas, itu gimana caranya ya? Punya all shop di Instagram, tapi followernya bisa banyak. Ajari dong, Mas. Nah, jadi banyak ya yang masih mengira bahwa punya follower banyak dianggap menentukan kesuksesan bisnis online. Namun, yang punya pemahaman seperti itu bukan hanya teman saya saja loh. Bahkan, kalian yang menjalani karir sebagai konten kreator, sebagai selebgram misalnya, punya banyak follower masih dianggap sebagai sebuah ukuran kesuksesan. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Jawabnya, belum tentu. Kenapa bisa begitu? Karena cara jualan di sosial media seperti Facebook atau Instagram sangatlah berbeda dengan jualan tanpa lewat sosial media. Untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari pertanyaan ini, ada baiknya kita kupas dua buku yang sudah ada di tangan saya ini. Buku pertama adalah buku berjudul The Tipping Point, sedangkan buku yang kedua berjudul Social Media Success for Every Brand. Buku berjudul The Tipping Point ini, menurut saya, mewakili dunia sebelum masifnya penggunaan internet dan sosial media seperti sekarang. Buku The Tipping Point ini ditulis oleh orang bernama Malcolm Gladwell. Buku ini ditulis pada tahun 2000 yang oleh Gramedia sudah diterjemahkan dan sudah dicetak berkali-kali. Sudah terbayangkan betapa larisnya buku ini? Buku bisa diterima penerbit aja udah bagus banget. Apalagi udah bisa dicetak sampai 14 kali. Nah loh, jadi penasaran ya sama buku ini. Jadi, buku berjudul The Tipping Point ini membahas bagaimana cara agar sebuah produk bisa dikenal oleh banyak orang. Atau dalam bahasa orang sekarang, bagaimana cara agar sebuah produk bisa viral. Menurut Gladwell, ada 3 syarat agar sebuah produk bisa viral. Pertama, ada faktor orang. Kedua, ada faktor konten. Ketiga, ada faktor konteks. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu faktor orang. Menurut Gladwell, ada loh orang yang memiliki keahlian khusus untuk memviralkan suatu produk. Orang seperti ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama adalah orang bertipe Maven. Kedua adalah orang bertipe konektor. Dan ketiga adalah orang bertipe sales. Ketiga jenis orang ini harus bekerja sama untuk memasarkan sebuah produk. Pertanyaannya, kayak gimana sih ciri-ciri orang bertipe Maven, bertipe konektor, dan bertipe sales itu? Kata Gladwell, orang bertipe Maven adalah orang yang memiliki pengetahuan luar biasa tentang suatu produk. Maven adalah seorang yang sudah expert banget pengetahuannya akan produk tertentu. Misal, kamu pengen beli kosmetik yang organik, sedangkan kamu merasa bahwa kamu masih newbie terkait produk-produk organik. Nah, secara otomatis, pikiranmu akan mencari-cari orang, atau teman, atau influencer yang paham banget tentang produk kosmetik organik. Kamu akan mencari orang yang tahu banget tentang mereknya. Komposisinya apa, belinya di mana, harganya berapa, cocok untuk kulit yang kayak gimana. Pokoknya, kamu pasti akan cari orang yang ngerti banget tentang kosmetik organik. Nah, orang yang dipercaya oleh masyarakat memiliki pengetahuan komplit tentang sebuah produk inilah yang namanya Maven. Jadi, kalau kamu seorang pebisnis, carilah orang bertipe Maven ini untuk memviralkan produkmu. Orang kedua yang bisa memviralkan sebuah produk adalah orang bertipe konektor. Ciri-ciri orang ini adalah orang yang memiliki banyak sekali teman. Kalau di Instagram, indikatornya dia punya banyak banget follower. Kita bisa membayangkan orang seperti ini, ya model-model seperti Raffi Ahmad itulah. Kita semua tahu bahwa Raffi Ahmad adalah seorang brand ambassador kaos bermerek Erigo. Namun, apakah Raffi Ahmad adalah seorang Maven? Tentu bukan, karena Raffi Ahmad bukan seorang yang expert di bidang perkaosan. Raffi Ahmad tidak tahu tuh macam-macam kain kaos. Dia mungkin juga nggak tahu bagaimana pola-pola jahitan pada kaos. Raffi Ahmad kayaknya nggak tahu deh, apa itu jahitan overdeck 3 jarum, jahitan overdeck kumis, atau jahitan overdeck loncat. Namun, walaupun Raffi Ahmad nggak tahu seluk-beluk dunia kaos, tapi Raffi Ahmad punya banyak follower. Orang macam Raffi Ahmad inilah yang bisa disebut sebagai orang bertipe konektor, yaitu orang yang bisa menghubungkan suatu produk dengan banyak orang. Nah,
Masih ada satu lagi orang yang bisa membuat produkmu viral, yaitu orang bertipe sales. Ciri-ciri utama orang bertipe sales adalah pada kekuatan bujuk rayunya, kekuatan komunikasinya, dan kekuatan persuasinya. Pernah nggak sih kamu ketemu teman yang pinter banget merayu orang untuk beli suatu produk? Nih, gini nih contohnya. Mas, tahu nggak mas? Saya punya cincin aki bagus banget nih mas. Susah banget loh mas carinya ini mas. Harus ke Kalimantan mas carinya mas. Naik pesawat dulu, disambung naik kapal, disambung harus jalan. Itu pun kalau nggak ketemu macan mas. Kalau ketemu macan mati udah saya mas. Tapi demi batu aki bagus, saya jabani nih mas. Enggak lah bang, saya nggak suka pakai aki bang. Loh emang saya bilang ini aki buat masnya. Ini bisa buat orang tua masnya, atau saudaranya, atau hadiah buat bosnya sampean mas. Dijamin mas, bosnya sampean seneng mas. Sampean bisa langsung naik pangkat mas. Enggak lah bang, saya nggak bawa uang bang. Loh, ini nggak harus dibayar sekarang kok mas. Ini bisa dibayar lain kali. Kredit juga bisa mas. 0% mas bunganya mas. Cuma di saya loh mas yang bisa bayar kayak gini. Lagian di Tokopedia atau Shopee nggak ada loh mas yang jual aki kayak saya mas. Beneran deh mas. Kalau di luar cuma aki-aki palsu mas. Beneran mas. Enggak lah bang, saya nggak tertarik. Nah, kalau masnya belum mau, saya mau tanya aja nih mas. Masnya punya nggak saudara atau teman gitu yang punya hobi ngoleksi batu aki? Ada tuh kelihatan orangnya tuh, brewokan duduk di pojokan. Oke mas, siap mas. Thank you ya mas. Nah, udah kebayang ya, orang bertipe sales tuh gimana? Orang bertipe sales tidak mudah menyerah pada penolakan pertama. Orang seperti ini piawai dalam membujuk orang. Dia tidak akan berhenti sampai goalnya tercapai. Seperti contoh di atas, bagaimana seorang penjual aki habis-habisan merayu pembeli. Bahkan ketika ditolak, ia minimal berhasil mendapatkan list nama orang pengoleksi batu aki. Menurut Gladwell, kalau produk kita mau viral, kita harus menemukan 3 tipe orang semacam ini untuk memasarkan produk kita. Lalu setelah faktor orang, masih ada 2 faktor lagi yang bisa membuat barang kita viral, yaitu faktor konten dan faktor konteks. Menurut Gladwell, kalau produk kita mau viral, kita harus memikirkan juga bagaimana konten iklan produk kita. Kalau mau bikin iklan buku, jangan menggunakan cewek cantik lah sebagai model iklannya. Sebab, kalau kamu membuat iklan buku menggunakan model cantik, maka mata pembaca apalagi laki-laki akan terfokus pada model cantik itu, bukan pada bukunya. Selain itu, Gladwell juga mencuplik riset-riset menarik yang bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat konten produk kita jadi menarik. Tapi selengkapnya baca sendiri loh ya. Faktor terakhir yang membuat produkmu viral adalah faktor konteks. Menurut Gladwell, kalau mau jualan, jangan hanya jualan produk, tapi kita juga harus memikirkan jualan konteks. Misal kamu jualan kopi, jangan cuma ngurusi biji kopi saja, tapi kamu juga harus mendesain sebuah konteks yang memungkinkan kamu jualan kopi. Misalnya begini, di suatu wilayah, belum ada satupun orang yang minum kopi. Nah menurutmu, orang di daerah itu tidak minum kopi karena apa? Apakah karena di situ tidak ada kopi? Belum tentu. Barangkali kopinya itu ada, tapi masyarakat di situ mempercayai bahwa kopi adalah barang tabu untuk diminum. Seperti di daerah Kudus, orang enggan makan sapi. Apakah karena di sana tidak ada sapi? Ya sapi di Kudus banyak banget. Cuma karena sapi dianggap tabu untuk dimakan, jadinya orang enggan makan sapi. Jadi, kalau kamu mau jualan, jangan urusin produknya doang, tapi urusin juga konteksnya. Kalau kamu mau jualan soto sapi di Kudus, maka kamu juga harus bikin kampanye besar-besaran untuk mengubah kepercayaan masyarakat Kudus bahwa sapi tidak tabu. Jadi sampai di sini clear ya. Kalau kamu mau produkmu viral, kamu harus memenuhi 3 faktor yang udah dibahas tadi. Faktor orang, faktor konten, dan faktor konteks. Namun, pendapat Gladwell ini ditentang habis oleh buku berjudul Social Media Success for Every Brand. Buku ini ditulis oleh Claire Diaz-Ortiz. Claire adalah seorang pegawai senior yang kerja di Twitter. Jadi dia paham betul nih bagaimana aturan main di sosial media seperti di Twitter atau Facebook atau Instagram. Nah yang menarik, berbeda dengan pandangan Gladwell, menurut Claire, viral bukanlah ukuran kesuksesan seorang konten kreator atau pebisnis online yang bermain di sosial media. Jadi clear ya, kalau Gladwell meyakini bahwa viral adalah kunci sukses, kalau Claire, viral bukanlah kunci sukses, dengan catatan apabila bisnismu menggunakan sosial media. Pertanyaannya, bagaimana sih dasar pemikiran Claire? Bukankah pendapat Gladwell tadi sudah cukup meyakinkan kita ya? Menurut Claire, kita harus memahami algoritma sosial media. Apa sih algoritma? Gampangnya,
Algoritma adalah aturan main yang dibuat oleh para developer platform media sosial. Nah, algoritma sosial media sekarang tidak menjamin kesuksesanmu walaupun kamu punya banyak follower. Kita ambil contoh Instagram. Dulu, kalau kamu posting foto di Instagram, semua followermu bisa melihat postinganmu. Misalnya, kamu punya follower 5.000 orang, lalu kamu upload foto gambar ketupat. Maka 5.000 followermu itu bisa melihat postinganmu di halaman berandanya. Oleh karena itu, para konten kreator di Instagram berlomba-lomba mencari follower, sebab semakin banyak follower, semakin besar pula daganganmu dilihat orang. Sekali lagi, ini algoritma lama. Nah, sekarang algoritma Instagram sudah berbeda. Kalau kamu punya banyak follower, belum tentu semua followermu itu bisa melihat postinganmu. Nah terus siapa dong yang bisa lihat postinganku? Postinganmu hanya bisa dilihat oleh followermu yang paling banyak berinteraksi denganmu. Misalnya, saya punya kawan namanya Bang Macan dan Mbak Mawar. Bang Macan ini jarang banget berinteraksi denganku. Dia jarang banget kasih like. Dia juga jarang kasih komentar. Apalagi nge-DM aku. Sementara Mbak Mawar sering banget berinteraksi denganku. Setiap kali aku post, dia kasih like. Dia juga sering kasih komentar di setiap postinganku. Dia juga sering nge-DM aku. Nah, bisa dipastikan, foto gambar ketupatku tadi, yang aku posting tadi, hanya bisa tampil di beranda Mbak Mawar. Tapi, kecil kemungkinan muncul di beranda Bang Macan. Jadi, di aturan Instagram yang baru ini, punya banyak follower tidak menjamin postinganmu akan dilihat banyak orang. Sebagus apapun postinganmu, sebanyak apapun followermu, kalau followermu nggak pernah berinteraksi denganmu, maka postinganmu nggak akan pernah dilihat oleh mereka. Nah, jadi yang dicari sekarang itu harusnya bukan follower, namun engagement atau keterlibatan aktif follower dengan akunmu. Semakin bagus engagementmu dengan para followermu, maka semakin besar peluang kontenmu dilihat oleh mereka. Jadi menurut Claire, kita nggak usah pusing-pusing mikirin gimana caranya bikin konten viral. Namun, fokuslah untuk bikin konten yang bisa meningkatkan engagement. Oke. Caranya gimana tuh? Tips dari Claire, kita harus menerapkan prinsip share. Apa itu share? Share adalah singkatan dari 1. Story, 2. How, 3. Audience, 4. Reach, dan 5. Excellence. Saya kasih bocoran aja ya. Lantaran cuma bocoran, maka tip dari Claire nggak akan saya buka semua di sini. Menurut Claire, kalau postingan kita mau dapat engagement yang bagus, maka kontenmu harus bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para followermu. Jadi sebelum jualan, yang harus kamu pahami pertama adalah followermu. Bagaimana sih kebiasaan para followermu? Oh, ternyata followermu itu rata-rata suka gaya hidup sehat. Maka kalau kamu mau jualan ketupat, postinganmu harus memberitahukan bahwa produk ketupatmu itu terbuat dari beras organik dan udah dapat sertifikat dari Departemen Kesehatan. Bisa juga karena kamu ingin mencitrakan ketupatmu adalah produk sehat, maka waktu bikin foto produk, ketupatmu bisa disandingkan dengan produk sehat yang lain. Misalnya semangkok salad. Jangan sampai foto produk ketupatmu disandingkan dengan makanan yang tidak sehat seperti gorengan. Karena citra fotomu tidak akan related dengan followermu yang bergaya hidup sehat. Selain itu, jam posting konten juga harus diperhatikan. Kamu harus riset jam berapa saja followermu aktif di Instagram. Misalnya, ternyata banyak followermu aktif di jam 3 sore. Maka, kamu juga harus posting di sekitar jam 3 sore itu. Tentu saja masih banyak tips dari Claire agar kamu bisa mendapatkan engagement dari para follower. Namun di sini saya cuma bisa kasih bocoran. Silahkan teman-teman baca sendiri ya. Insya Allah banyak inspirasi dari sana. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, kedua buku ini sama-sama bagus. Jadi silahkan saja kalian membeli semua buku ini. Karena buku ini sama-sama memberikan insight yang bisa memperkaya pengetahuan kita. Tapi kalau terpaksanya cuma beli satu, saya bisa kasih rekomendasi begini. Kalau kamu seorang entrepreneur yang model bisnisnya lebih ke offline, silahkan beli bukunya Gladwell. Namun, kalau kamu seorang entrepreneur atau content creator yang bisnisnya lewat sosial media, silahkan beli bukunya Claire. Namun kembali lagi, ini buku bergizi semua. Sayang sih kalau nggak dimakan semua. Ibarat slogan di puskesmas, baca 1 sehat, 2 sempurna.